Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di Mojo Podcast setelah pukul 4. Bersama saya hostnya sekarang, Frandi. Dan kebetulan di episode sekarang ini ada dua tamu spesial. Dua loh, bukan satu loh. Biasanya kita ada satu toh. Sekarang saya hadirkan dua, Sumon. Ini yang di sebelah sini namanya Pak Heri, yang sebelahnya lagi namanya Pak Agus. Nah, kenapa, bagaimana bapak-bapak berdua ini hadir di sini bersama saya? Karena apa Pak? Karena di hadapan saya ini sudah ada dua buku nih Pak ya. Dua buku ini adalah buku profil KPP Pratama Mojokerto. Ini ya, saya contohkan ya. Yang ini dan yang ini. Nah, saya lihat nih Pak ya, Pak Agus sama Pak Heri. Ini kok ada kemajuan ya dari yang lama. Ini yang lama ya. Ini yang tahun 2019, ini yang tahun 2022 gitu kan. Ada kemajuan. Nah, ini sebenarnya tema kali ini tuh membahas penerbitan buku profil KPP Pratama Mojokerto yang kita sertakan di lomba KPT kemarin ya. Setelah di episode sebelumnya kan sudah dibahas sama Pak Saiful dengan Bu Isti tentang proses gimana kita bisa menang KPT untuk tahun 2022 ini. Nah, di episode kali ini kita membahas proses penerbitan penyusunan buku profil ini. Nah, saya mau tanya nih dari Pak Agus dulu ya. Kenapa kita memberikan kata-kata Bentala Majapahit ini? Temanya sebenarnya apa nih Pak Agus? Terima kasih Mas. Sebenarnya gini Mas, Bentala Majapahit itu kita pengennya waktu itu membuat buku profil yang kalau bisa judulnya jangan buku profil gitu kan. Ya. Terus juga kita akan mengambil kita kan Mojokerto nih. Betul. Identik dengan Majapahit. Ya, sangat identik sekali dengan Majapahit karena Trawulan ya Pak. Betul. Kita banyak tempat-tempat yang identik dengan kerajaan Majapahit. Tapi kalau cuma namanya hanya dijudulin Majapahit saja, dijudulkan Majapahit, kayaknya kurang mengena Mas. Kayaknya kurang mengena, kurang masuk. Rasanya garing gitu ya. Betul. Terus kira-kira sama teman-teman apa nih yang kita tambahkan, gitu kan? Iya. Nah, akhirnya terbersit kita usulkan Bentala. Bentala ini sebenarnya artinya kan bumi atau tanah kalau dari bahasa Sanskerta. Gitu ya, bumi. Kalau bahasa Jawanya kan ada yang bilang Bentolo, ada yang bilang Bentala. Tapi secara Indonesia kita cari di Google juga banyak kan berbicara mengenai Bentala. Betul. Artinya tanah atau bumi gitu aja. Artinya tanah atau bumi ya. Sebenarnya di buku yang lama ini juga ada kata-kata buminya ya Pak ya, bangkit di bumi Majapahit. Tapi ini kita singkat. Mungkin dipersingkat dengan kata Bentala ini jadinya agak lebih gimana ya, lebih kesan sekertaan ya, lebih ke Mojopahitan ya. Dan lebih eye catching dan sound catching gitu. Sound catching benar. Saya baru dengar gitu? ear catching ya, ear catching benar. Apa sih kan kita kan juga belum familiar dengan kata Bentala. Ya benar, bikin orang jadi penasaran ya, apa Bentala itu. Kalau nggak buka buku ini berarti kan tidak tahu ya Pak ya. Saya juga awal-awal kenapa ya Pak Agus ini bikin Bentala apa gitu kan, di googling juga nggak sempet sih saya bikin googling Bentala, cuman ya karena penjelasan Pak Agus yang ini ya jadinya tahu ya. Nah, oke Pak, di ini konsepnya itu seperti apa sih untuk penyusunan buku profil ini selain dari kita ambil tema Bentala ini? Kalau ini Pak Heri gimana? Iya, masih mungkin nyambung yang tadi ya Mas. Betul, ya. Kayak Bentala Majapahit tadi, memang awal pemberian nama ini juga enggak serta-merta langsung jadi Bentala. Sempat agak itu juga banyak pendapat juga dari beberapa tim lain yang kita sering rapat ya. Ada yang kemarin dari saya juga berpendapat kenapa enggak Bentala Wilwatikta. Wilwatikta itu sebenarnya nama Majapahit juga, tapi dengan bahasa yang lebih halus ya. Benar. Tapi kemudian kita sepakati kalau Wilwatikta orang mungkin lebih hanya beberapa kalangan aja yang paham kalau Wilatita itu Majapahit.
Nah, kalau Majapahit mungkin lebih menasional gitu. Akhirnya kita sepakati udahlah kita tetap menggunakan kata-kata Majapahit itu. Dan memang betul yang disampaikan oleh Pak Agus tadi bahwa di Mojokerto lah ya satu-satunya kota yang ada riwayat jejak-jejak peninggalan Majapahit itu. Sayang sekali kalau nggak kita angkat kebesaran Majapahit ini menjadi salah satu yang bisa kita munculkan dalam profil kita. Nah, kata-kata Bentala tadi juga kalau kita lihat di dalam pengertiannya juga selain berarti bumi atau tanah, itu juga bisa diartikan pemerakarsa. Pemerakarsa. Iya, kemudian pelopor. Pelopor ya. Nah, pekerja keras Pekerja keras ya. dan pemimpin. Pemimpin. Itu- Pemerakarsa, pelopor, pekerja keras, pemimpin. Nah, itu arti lain dari Bentala dan ini menurut saya sangat sejalan gitu dengan visi misi yang diemban oleh para pegawai KPP Pertama Mojokerto dan juga visi misi DJP dan juga visi misi Kementerian Keuangan. Iya. Sangat sejalan bahwa kita harus itu tadi pemakarsa, kemudian pelopor, pekerja keras dan pemimpin. Ini bagian dari itu sebenarnya. Oh, bagian dari itu. Terus berarti konsepnya ini mengambil apa dari sejarah-sejarah gitu ya Pak ya, nanti dimasukkan ke, nanti sebentar lagi kita buka bedah bukunya ya Pak ya. Tapi untuk secara konsep keseluruhannya ini kita apa kan tuangkan, bukan kita sejarah ini kita hadirkan lagi gitu ya. Jadi orang kalau mau buka buku profil kita KPP Pertama Mojokerto, nanti di situ kita sekalian belajar sejarah ya. Walaupun nggak murni seperti buku sejarah, tapi setidaknya kita tidak akan lupa akan sejarah itu pernah ada gitu. Iya. Oke, nah redaksinya ini siapa aja nih? Dari Pak Agus sendiri, silakan. Bentar, saya ini kursinya kurang mundur. Kalau di tim sih kami yang tanggung jawabnya otomatis Bapak Saiful Rahman ya sebagai selaku kepala kantor. Terus pimpinan redaksinya ada beliau Pak Heri. Oh Pak Heri ini pimpinan redaksi ya betul. Saya hanya sebatas redaktur pelaksana dan tim redaksi ada Mas Amin, Mas Randi sendiri, terus Mbak Diska, Mas Fikri sama Mas Ade. Cuma Kontribusi ya. Sebentar. Cuma sedikit ya Pak ya? Sedikit. Iya. Cuman alhamdulillah teman-teman ini sangat secara teamwork bagus lah ya. Mas Amin konsep-konsep videonya bagus. Mas saya dan Mas Pras dan Mas Fikri itu angle-angle fotonya juga cakep-cakep yang diambil yang untuk supply buku profil ini. Oh gitu ya. Terus siapa lagi Pak? Siapa lagi? Itu ya. ada Mbak Adiska, jangan Mbak dilupakan. Diska. Oh iya. Mbak Diska ini yang bagian Iya. seksi revisi punya sama Mas Randi. Iya. Ya. Shout out buat Mbak Diska yang sudah pindah tugas ke KPP mana? Maros. Gitu Iya. kan. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu di sana ya dan sukses selalu. Nah, oke. Terus dari redaksi kita proses penyusunan ya Pak. Proses penyusunnya itu dari pertama itu apa nih? Siapa yang mau cerita nih? Iya. Pak Heri atau? Boleh. Pak Heri. Iya. Oke. Pertama kita ini bekerja karena ada penunjukan sebagai anggota dari tim penyusun buku profil. Iya. Ini bagian dari subtim lomba KPT yang kemarin ditunjuk oleh Pak Saiful. Iya. Kebetulan tadi disebutkan oleh Pak Agus, saya diberikan amanah menjadi kasubtim buku profil dan teman-teman saya sangat-sangat apresiasi ya, kita walaupun dengan waktu yang mepet 7 orang. Ada 4 orang dari lantai 3, Mas Amin, Pak Agus sendiri, kemudian Mas Pras dan Mbak Diska, dan 2 orang di lantai 2, Mas Frandi dan saya, dan 1 orang dari lantai 1, Mas Fikri. Awalnya sih saya pikir ini sangat minim, kalau bisa ditambah lagi, tapi kita sudah diberikan tugas, kita berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya 7 orang ini. Rapat kecil kita jalankan dan kemudian kita hunting foto dan kemudian ya foto-foto yang kita peroleh itu mulai kita ambil dari seputar kawasan sejarah Trowulan, kemudian kita juga kemarin ambil juga ke
Trawas, Oh, iya. dan terakhir di Ngoro ada Ngoro. Ranu Manduro itu. Tapi kembali lagi, ini berangkatnya sebenarnya kan diawali karena adanya lomba KPT. Lomba KPT itu didasarkan pada Cap Dirjen 560 sehingga saya tahun 2021. Dari berangkat dari situ Mas ceritanya, kita kemudian berusaha menjalankan untuk bisa menyusun buku profil ini meskipun tidak kemudian meninggalkan buku profil yang lama. Artinya kita masih aja ada rujukan-rujukan buku profil yang lama, tapi kita coba berbeda gitu. Ya. Itu aja Mas. Dari Pak Agus ada yang perlu ditambahkan? Saya sambung aja dari pernyataan Pak Heri tadi ya. Sebenarnya ide bikin buku profil dengan judul Bentala Majapahit ini kita nggak mau bikin buku profil itu hanya sebatas buku profil. Ya. Coba kita ganti layoutnya kayak gimana sih? Kita coba layout yang ada rujukan beberapa majalah-majalah yang cocok untuk kita jadikan cocok untuk jadi buku profil. Dan layoutnya ini akhirnya kita sepakat untuk coba kita bikin seperti majalah saja. Ya. Ya, Betul, jadi tidak banyak ilustrasi, tidak banyak kalimat-kalimat yang kita gunakan, tapi lebih informatif ke infografis dan foto-foto saja yang gitu. yang menggambarkan ini Mojokerto, ini KPP Mojokerto, ini Mojopahit. Oke. Ya. Saya buka dulu ya Pak ya, izin ya Pak. Pak ya. Saya lihat ini katanya seperti majalah ya, majalah-majalah kayak GQ gitu kan. Oh iya benar. Jadi buat teman-teman yang nanti main ke KPP Pratama Mojokerto, silakan nanti kalau lagi ada waktu senggang sembari menunggu antrian bisa melihat-lihat buku profilnya. Coba cari nanti buku yang bentuknya seperti ini, yang gambar covernya ada candi. Ini apa nih Pak? Candi ini Pak? Itu Beringin Lawang. Ini Candi Beringin Lawang yang ada di Trowulan ya, Iya. bener ya. Nanti silakan teman-teman lihat-lihat di dalamnya. Di sini ada informasi ya, informasi seputar KPP Pratama Mojokerto di situ. Iya bener Pak. Ini Betul. kayaknya lebih simpel ya, kalau dibandingkan dari yang lama ya. Iya benar. Lebih simpel, tapi banyak gambar-gambarnya. Dan memang benar Pak, secara pribadi sendiri saya kalau melihat sebuah majalah gitu kan lebih seneng yang banyak gambarnya. Kalau banyak tulisannya nanti kayak baca novel. Jadi lebih baca novel gitu kan, yang berhalaman-halaman gitu. Mending lihat gambarnya, oh seperti ini gitu. Nah, habis gitu Pak, untuk tadi Pak Heri sebutkan tadi ada footage pengambilan apa nih, foto-foto ya. Iya. Ada yang dari Trowulan. Kalau Trowulan itu ini ya Pak ya, banyak candinya ya. Ya. Iya, iya. Terus ada yang di Trawas, ada yang di apa namanya? Di Ngoro ya. Iya. Gitu ya. Susah nggak sih Pak ini proses pengambilannya itu, foto-fotonya itu? Saya Dari Pak Agus. prosesnya sih nggak banyak Mas, nggak susah sih Mas. Cuman yang kami tekankan ke terutama tukang fotonya ya Mas Pras sama Mas Fikri, kalau bisa, ini kan balik ya tadi ya, konsepnya kan majalah nih. Ya. Nah, kalau bisa fotonya yang bercerita. Ya. Nah, Foto jadi yang bercerita. kita nggak perlu banyak narasi, tapi cukup fotonya saja yang bercerita. Oke. Gitu kan. Jadi contoh kalau bisa dilihat nih Mas ya. Nah, kayak gini, ini kan cukup menjelaskan Pak Saiful Ya. di awal lagi jadi pembina upacara. Ya, Nah, terus gini, terus ini ada juga ada temen lagi pengamatan di candi, gitu kan cukup bercerita. Terus di sisi di jalur khusus untuk pengarah utamaan gender nih, Ya. disabilitas sudah menceritakan kalau kita punya jalur disabilitas. Ya, bener Pak. Kalau kayak gini kan ada yang orangnya gini kan jadi tahu ya. Ini sebenarnya ini buat apa fungsinya? Kayak gitu kan. Iya, Coba iya. kalau semuanya ini objek manusianya dihilangkan, cuma ada objek realnya, terus ada gambarnya ini. Bisa musik Buat apa gitu kan? Gitu kan. Orang pada Makanya kami bingung. tekankan ke tim foto, kalau bisa fotonya sudah bercerita. Ya. Iya. Gitu kan, nggak perlu banyak narasi, Iya. cukup fotonya yang bercerita. Oh gitu. Ya. Kalau tadi ada yang ditambahkan? Ya. Memang kita sempat waktu itu
melihat ya dari beberapa buku profil yang ada dari KPP lain, bahkan dari kanwil lain yang mungkin sebelumnya pernah juara gitu ya. Ya kita ambil yang bagus dari itu, bisa kita gunakan, akan kita gunakan. Kita gunakan teori amati, tiru, modifikasi, ATM. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Jadi yang bagus bisa kita gunakan, dan kita lagi punya ini nih SDA dan sumber daya sejarah yang bisa kita jual. Di tempat lain nggak ada itu, yang sekali lagi coba kita angkat gitu. Gitu Mojopahit yang sekali lagi tentunya masyarakat bukan hanya Mojokerto, saya kira ya Indonesia lah yang bisa mengetahui bahwa Mojopahit mempunyai peran yang besar lah kepada persatuan dan kesatuan bangsa kita gitu. Oh gitu ya Pak. Ya. Tapi saya lihat di sini, saya bolak-balik di sini, ternyata nggak hanya ada banyak foto candinya juga, tapi ini ada Ranu Mandura yang seperti dilihat tadi ya. Ini sudah kayak settingan lokasi film Lord of the Ring nih kalau saya lihat nih Pak, seru banget nih. Bagi teman-teman yang sudah di Ranu Mandura pasti setuju ya, bagus sekali itu tempatnya. Memang jalur masuknya agak susah, tapi begitu kita ke sana, wow indah sekali. Terus habis itu di sini juga ada air terjun Gelundung ya? Iya. Air terjun Gelundung itu ada di mana Pak ya? Air terjun Gelundung kemarin. Oh di Trawas ya Pak ya? Iya. Di Trawas. Di lereng Gunung Penanggungan. Tapi di semua pengambilan footage itu ada yang paling disukai nggak dari Bapak? Yang paling berkesan atau paling bukan enjoy ya berkesan banget. Oh Mojokerto ternyata punya ini ya, maksudnya ada ini gitu. Kalau saya sih candinya Mas ya, terutama Candi ya candinya. paling berkesan. Candinya saya kemarin belum terlalu banyak diekspor ya candinya. Kita baru mengetahui ternyata di Ngoro juga ada candi. Yang selama ini orang tahunya kan candi itu Trawulan lagi kan. Ada Brahu, ada Pacar Ratu, ada Ringin Lawang yang tadi, ternyata di Ngoro juga ada candi. Iya kemarin saya juga sempat ke Ngoro Pak. Ternyata ada 2 candi ya kayaknya. Candi Ngetos dan Candi Bakal. Jadi itu nggak, candi di Mojokerto itu nggak hanya sebatas Trawulan Mas. Oh, jadi memang Mojokerto itu ya memang karena dulu basisnya Kerajaan Majapahit ya. Jadi sebenarnya kalau kalau bangunannya sekuat dengan katedral gitu kan, batu semua gitu kan, mungkin zaman sekarang masih bisa ditemukan ya. Mungkin sudah ada yang tertimbun ya Pak ya. Jadi yang ditemukan cuma beberapa. Tapi memang tersebar di seluruh Mojokerto ya. Di kota nggak ada ya, di kabupaten tapinya ya. Terus ini saya tadi sempat lihat-lihat ini Pak, ada gambar bagus banget nih Pak. Sampai saya mana ya tadi ya? Ini ya. Mana sih? Yang mana Mas? Ini loh Pak. Oh iya. Saya bacakan ya. Nih teman-teman, Elang Jawa. Teman-teman pada ini sudah pada tahu nggak? Elang Jawa itu bentuknya seperti apa gitu. Saya kemarin pas menyusun buku ini sama bapak-bapak sekalian tuh lihat foto elang Jawa ini sangat ini banget. Baru kali ini saya lihat benar-benar bentuknya itu seperti ini. Ini ceritanya gimana ini? Karena memang ini yang ngambil ini ya Pak ya, Pak Agus ya. Ini ceritanya gimana nih Pak? Kok bisa sampai jelas banget gini? Ini informasi aja Mas Frandi ya. Iya. Elang Jawa kan diidentikan dengan Garuda Pancasila Mas. Oh iya. Seperti yang di situ kan dijaga Burung Garuda. Burung identiknya dengan Garuda Pancasila. Sesuai dengan jambul yang di atas kan mirip dengan Garuda. Oh iya benar yang ininya ya Pak ya. Garuda. Nah, elang Jawa ini endemiknya di Pulau Jawa Mas. Karena namanya elang Jawa. Dan di Mojokerto yang masih wilayah Mojokerto juga adanya di Pacet. Pacet ya. Pacet itu ada satu pasang yang pernah saya lihat muncul di daerah Pacet ya kan. Nah yang saya gambar ini, yang saya ambil ini kebetulan lagi nangkring sore-sore di pohon gitu. Tipe bulunya kan sebenarnya tenang Mas, kalau udah nangkring
dia tenang gitu, nggak kemana-mana. Kok menarik, saya foto. Gitu. Tapi emang ada maksud untuk nyari ini nggak sih Bapak pas pelaku foto? Hunting foto ya pasti ya? Ya. Hunting foto Ya. ini ada tujuan memang khusus untuk nyari elang Jawa atau memang ini cuma suatu kebetulan nih gitu kan? Kalau ada elang punya Jawa. elang Jawa kebetulan. Kebetulan. Kalau sebenarnya tujuannya moto emang kebetulan saya juga hobi moto burung. Nah, waktu itu sore itu kebetulan beliaunya nangkring di beliaunya nangkring di mana di pohon. Salut. Ya salah, enak nih, anteng gitu kan. Saya foto. Sampai sempat saya videokan dia lagi makan tikus. Ada videonya nanti saya Pak. Oh. Di Instagram. Coba nanti Mas Amin ya ini diselipin ya videonya elang Jawa untuk lagi makan tikus ya gitu. Jangan kamu yang lagi begini-begini. Tapi memang baru kali ini Pak saya lihat nih Pak, seumur-umur ini elang Jawa itu bentuknya seperti ini nih. Dan bulunya ini bagus kan, warnanya hitam, putih, abu-abu jadi satu begini. Wah, keren banget. Jadi kenapa ini juga dimunculin di buku profil? Kan selain Mojokerto itu keanekaragaman budaya Mas ya, ya Pak ya. Iya. Kita juga ada keanekaragaman hayati juga, termasuk keanekaragaman satwanya juga. Benar-benar. Termasuk ini mungkin Mas, kuliner ini. Ini juga Oh iya ini ya, Ini- Majafest 2022. Ini yang saya ingat ini Pak, ini Iya. muri ya, rekor muri ya. Dan itu kan ada kekhasan juga di situ bahwa Mojokerto punya makanan khas water. Sambal water, Sambal benar-benar water. Waktu itu benar. pemecahan muri sambal water dalam layar terbesar di Trawas juga. Waktu itu kita datang, kita abadikan momen itu. Benar ini. Nah mungkin selain itu Pak Agus ya, selain apa sejarah tadi, sejarah sejak zaman Majapahit, kemudian ada kuliner yang khas juga, kemudian satwa juga tadi kita tampilkan, dan ini juga tidak lupa ada sejarah juga, tapi bukan sejarah yang zaman Majapahit, tapi sejarah ada sekolah sang proklamator di sini ternyata. Ada sekolah Bung Karno. Saya juga sangat kaget ketika saya baca salah satu buku diberikan oleh teman kasih di sini. Saya baca di situ bahwa ternyata Bung Karno 9 tahun itu pendidikan dasarnya, mulai dari HIS ya, sekolah setingkat SD di zaman dulu, dan LSS itu ada di Mojokerto. Kita datangi kemarin SDN Purwotengah ini. Iya, SDN kita Purwotengah. ambil gambarnya di situ, dan satu kelas itu masih ada khasan tertentu bahwa memang di situ Bung Karno menempuh pendidikan sekolah dasarnya di sini 6 tahun. Satu lagi sekarang menjadi SMP 2 ya? 2 itu yang ELS-nya. Tapi kita kemarin ke sini ditemui oleh ibu kepala sekolahnya dan ceritain banyak barang-barang pendidikan Bung Karno waktu sekolah dasar di sini dulu. Oke. Jadi ternyata kalau mau membahas satu persatu buku ini Pak ya, footage ini tuh nggak cukup rasanya kalau cuma 30 menit, 45 menit, karena memang banyak banget ini yang harus dibahas ya. Bisa dibahas gitu loh, bukan harus dibahas tapi bisa dibahas, dan biar teman-teman tahu gitu. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti kalau suatu waktu kita ada waktu lagi bisa bahas-bahas lagi ya. Ya. Nah ini Pak, untuk cetak dan terbitnya itu berapa lama kira-kira dari awal ini sampai ini? Ada 1 minggu, 2 minggu? Kalau cetaknya kemarin ada satu kendalanya sebenarnya kemarin tuh masalah kertas Mas, supaya kertasnya kurang bisa memenuhi target kita, akhirnya agak molor sampai 2 minggu. 2 minggu? Oh 2 minggu ya. Singkat sekali tuh ya. Jadi kayaknya hektik ya. Saya juga kemarin ngerasanya, aduh, hari ini kesini ya, oke. Hari ini kesini ya, oke. Hari ini kesini. Besoknya sudah naik cetak gitu kan. Terus habis gitu saya inget nih ke Malang ya. Karena memang nyari percetakan itu susah-susah gampang ya. Karena kita juga bahas
feel kertasnya, terus habis gitu apa namanya harganya, terus habis gitu estetikanya juga gitu. Memang banyak banget. Kemarin baru saya tahu Pak, bener sumpah. Kalau nggak ada pengalaman seperti ini tuh saya bener-bener nggak tahu gimana ribetnya itu bikin menyusun sebuah buku ya, gitu kan. Jadi sekitar 2 minggu itu kita bener-bener hektik semua. Dan saya tepuk tangan dong buat tim redaksi kita ini, bener-bener oke. Termasuk yang Mas Amin itu ya, yang dia selalu sedia dengan kameranya bikin behind the scene. Penasaran behind the scene-nya di mana? Tontonnya di atas sini ya nanti ya. Ya Mas Amin ya, jangan lupa ya Mas Amin ya. Oke. Nah, dari kesemuanya yang kita bahas tadi ada kendala nggak Pak? Kendala sebenarnya mesti ada ya. Tapi sejauh ini bisa kita manage lah ya. Kebetulan teman-teman enak semua gitu, enak ya ketika kita berikan tugas ya masing-masing bertanggung jawab. Kalau ada kendala kita pecahkan bersama. Kalau soal dana ya memang mau nggak mau ya, selain dukungan pimpinan yang di sini sangat mendukung lah Pak Pimpinan untuk menyusun buku profil ini, kemudian dukungan semangat teman-teman juga, yang penting lagi memang dana ini. Tapi ya untuk buku profil kita usahakan se efisien mungkin lah, tidak terlalu mahal gitu ya. Biayanya kita keluarkan untuk membuat buku profil, dan hasilnya juga bisa bagus. Ada 3 tempat kemarin yang kita mau cetak, Malang, Surabaya, dan Mojokerto. Tapi dari 3 itu akhirnya kita putuskan di Malang. Dengan pertimbangan harga lebih murah dan hasil kemarin bisa lebih bagus. Pilihan kertasnya banyak ya kemarin ya. Iya. Kalau dari Pak Agus sendiri kendala-kendalanya ada nggak? Nggak ada sih Mas. Nggak ada ya. Jadi ada. semuanya footage itu sudah cukup. Oke ya, karena memang sudah kita bikin planning ya. Betul. Nah, jadi ya semuanya itu diusahakan untuk berjalan sesuai dengan rencana gitu kan. Kalau dari saya sendiri sebenarnya ada kendala Pak. Beneran ada kendala. Lapar. Nah. Saking sibuknya nih teman-teman ya, bapak-bapak ini ngambil foto, ngambil footage, Amin itu yang behind the scene itu sampai lupa waktu. Jadi kalau itu kan udah krik-krik, kok lapar ya, nggak ada yang bilang lapar. Ya itu Mas, mungkin karena teman-teman udah semangat kan. Iya bener. Foto semangat ingin membuat bagus buku profil ya. Mohon maaf saja ya kalau kita emang perut itu jadi kelupaan. Jadi peran saya di sini sebenarnya lebih ke bagian logistik. Jadi mengingatkan bapak-bapak ini untuk tidak lupa makan dan agar nanti tetap sehat selalu. Amin. Gitu kan ya. Amin. Oke, sebelum saya tutup untuk podcast hari ini, di sini ada pesanan dari teman-teman juga tentang tagline. Maksudnya apa ini Pak tagline Pak ya? Oh, tagline. Jadi kita kemarin ini proses juga ya, dari penyusunan buku profil dan pertemuan dengan teman-teman tim yang lain, akhirnya kita membuat tagline atau semboyan dari KPP Pertama Mojokerto. Karena kita mengambil sejarah, kita kemudian di dalam tagline juga memunculkan kata sejarah itu. Tapi sejarah itu kita ganti dengan bahasa histori ya Pak. Jadi tagline-nya mungkin kita sebentar. Ini berarti tagline untuk KPP Pertama Mojokerto ya? Iya. Oke. Awalnya ya dari penyusunan buku profil ini dan diskusi dengan teman-teman kemarin. Ya, gimana Pak tagline-nya? Ada gerakan-gerakan juga nggak Pak? Nggak ada. Ada nggak? Kita kemarin diminta oleh Bapak untuk ada pesanan dari Pak Saiful ya. Oke. Jadi gerakan, tapi intinya itu kan belajar dari sejarah, berkembang dengan inovasi, kemudian bersatu meraih prestasi. Tapi kemudian Bapak kalau bisa ada gerakannya, kita belajar dulu kan gini Mas. Ya, bentar. Ya. Kata-katanya dulu biar apa? Belajar dari sejarah. Belajar dari histori. Istilahnya kita ganti histori kemarin. Belajar dari histori, berkembang dengan inovasi, bersatu meraih prestasi. Oke. Jadi kita praktekkan saja ya Pak ya. Boleh ya. Tapi menghadap kamera dong Pak. Oke ya. Mas Amin juga ikut dong, gitu, yang di belakang layar juga ikut dong ya. Oke ya Pak ya, siap ya Pak ya. 3, 2, 1. KPP Pertama Mojokerto. Belajar dari histori, berkembang dengan inovasi, bersatu meraih prestasi. Aduh, seru ternyata ya. Oke, sebelum saya tutup Pak, ini kayaknya Pak Heri ini jago banget bikin pantun. Kasih dong pantunnya Pak untuk menutup podcast untuk episode kali ini. Oh gitu, perlu ya? Perlu dong Pak. Baik, terima kasih Mas Frendy dan teman-teman semua.
sedikit pantun ya. Ya. Pak Subiono, Pak Subiono. Subiono tahu ya? Pasti tahu lah. Kan Pak Subi ini menjadi ikon ya di KPP kita ya. Pak Subiono mendaki ke puncak bukit, Pak Subiono mendaki ke puncak gunung. mengambil bunga anggrek Mengambil untuk bunga. diberikan mama. Cakep. KPP pertama Mojokerto, KPP Bentala Majapahit. Cakep. Tampil berbenah, terampil. Sorry. Pantun terakhir nih ya Pas untuk penutupan podcast kita ya. Benar. Pak Subiono mendaki ke puncak bukit, Cakep. mengambil bunga anggrek untuk diberikan mama. Cakep. KPP Pratama Mojokerto, KPP Bentala Majapahit. Cakep. Tampil berbenah, bergerak untuk kebaikan bersama. Cakep. Oke Pak, terima kasih atas kehadirannya Pak Agus Sama-sama. dan Pak Heri di podcast kali ini. Saya Frandi, Pak Agus dan Pak Heri pamit dari teman-teman semua di episode podcast episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry.